Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fadil. Kali ini kita akan ngobrolin tentang aplikasi baru kita tentang Magic Pocket. Ya, teman-teman, seperti yang kita tahu, AI sekarang lagi ngetren banget ya. Dari mulai membantu kita untuk membuat tugas di rumah seperti PR-PR gitu ya, translate bahasa, kemudian mencari artikel yang kita butuhkan atau mengenerate gambar-gambar yang kita perlukan. Bahkan di luar sana udah diintegrasikan dengan hardware seperti Tesla. Dia bisa melakukan auto driving untuk mobilnya, dan juga untuk teknologi robotik juga di beberapa pabrik sudah menerapkan AI untuk menyusun barang, kemudian untuk mengassembly mobil dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan spesifik ngomongin AI untuk produktivitas. Nah, lihat dari trennya dari 2018 sampai 2023, kita lihat memang perkembangan ini sangat pesat sekali. Nah, itu memang didukung karena banyaknya faktor. Yang pertama adalah GPU itu semakin banyak, semakin powerful, dan juga teknologi cloud semakin powerful. Jadi teman-teman yang nggak punya komputer yang kencang untuk membuat model AI sekarang sudah sangat mudah ya, menggunakan cloud, kemudian kita training di cloud, lalu baru modelnya kita bisa jalankan di cloud atau di mobile apps atau di web apps atau di desktop apps. Nah, problem yang kita akan solve kali ini adalah bagaimana masalah kita menyelesaikan masalah sehari-hari, baik dalam kuliahan, dalam pekerjaan, atau dalam keseharian kita. AI ini bisa leverage kita punya kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Masalahnya aplikasi AI ini banyak sekali ya. Kalau teman-teman lihat di App Store atau di Google Play Store, itu kalau untuk search, untuk chat, kemudian untuk generate image itu bisa 3 aplikasi yang berbeda. Nah, sedangkan kapasitas handphone kita terbatas. Kemudian juga kita punya storage juga terbatas, sehingga kita pikir bagaimana kalau semua fitur ini kita kurasi, kita cari yang sangat penting buat teman-teman, baru kita jadikan satu aplikasi atau super apps. Nah, kita menggunakan model large language model yang lagi hype sekarang. Salah satu yang terbaik yaitu yang dimiliki oleh OpenAI, yaitu GPT-3,5 dan GPT-4. Dan juga sebenarnya kita juga kompatibel untuk model yang akan dikeluarkan Google, yaitu Palm. Dan juga Meta ngeluarin yang namanya Llama. Cuman ini mungkin akan kita rilis setelah yang versi OpenAI. Nah, intinya kita pengen aplikasi ini bisa membantu teman-teman menyelesaikan tugas sehari-hari dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kuliah itu dengan cepat, sehingga kita bisa berfokus sama hal-hal yang lebih penting untuk hari itu gitu ya. Misal kalau saya adalah profesinya seorang arsitek, ya kerjaan saya adalah mendesain suatu bangunan atau ruangan gitu ya. Nah, ternyata dokumen yang harus saya generate harus dalam bahasa Inggris. Kemudian saya harus mencari hal-hal yang berhubungan dengan proposal yang perlu saya bentuk, buat. Nah, gimana kalau hal-hal seperti translating, summarize, kemudian mencari hal-hal di internet, lalu kita bentuk dalam bentuk bahasa yang mudah digunakan. Kalau selama ini kan kita searching, klik, baru kita ambil teksnya, kita atur lagi supaya teksnya bisa masuk ke proposal. Nah, kalau dengan aplikasi Magic Pocket ya tentunya hal ini sudah bisa dilakukan dalam satu aplikasi tanpa harus bernavigasi ke aplikasi-aplikasi lain, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tentunya akan lebih singkat dan cepat. Nah, harapannya kita pengen AI ini tidak menggantikan posisi manusia ya, tapi dia berfungsi sebagai co-pilot. Yang namanya co-pilot duduknya di sebelahnya pilot ya, tetap sesuatu yang sifatnya decision maker ya manusia, tapi AI ini akan membantu banyak pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas, yang repetitif. Nah, itu bisa diselesaikan
diselesaikan dengan lebih cepat. Nah, kemudian kita sudah lakukan analisa apa sih hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan AI gitu ya. Lalu kita lakukan development untuk membangun MVP atau minimum viable product dalam bentuk aplikasi yang bisa diakses melalui handphone ya, smartphone tentunya, dan juga tablet atau desktop, Windows atau Mac. Nah, untuk pengguna Linux ya nanti kita akan sediakan aplikasi berbasis web. Nah, kami juga udah sediakan aplikasi ini untuk store-store yang di masing-masing platform seperti Apple dengan App Store atau Mac Store-nya, kemudian Windows dengan Windows Store-nya, dan Android ya Play Store, dan untuk Linux ya nanti berupa link ke web kami ya. Nah, fiturnya banyak sekali, mungkin saya tidak bisa jelaskan satu-satu, tapi saya akan coba demokan biar teman-teman paham apa fungsi dari aplikasi Magic Pocket ini dalam keseharian kita gitu ya, posisinya dia sebagai asisten kita seperti apa. Nah, dari sisi development, ini yang perlu penting saya garis bawahi adalah dia memiliki in-memory vector database. Jadi jangan khawatir, semua prompt, semua input, semua dokumen yang diinput ke dalam aplikasi ini itu tidak kami simpan datanya, itu hanya disimpan di dalam memori. Begitu aplikasi selesai digunakan, itu otomatis langsung hilang atau dihapus. Sedangkan data-data yang kita gunakan untuk mengolah, untuk menghasilkan sebuah output, itu juga sifatnya temporer dan tidak disimpan. Nah, model-model yang kami gunakan diantaranya tadi ya saya sebutkan, ada ChatGPT, Cognitive Service, OCR Space, dan yang next version ada Palm 2 dari Google. Nah, pengembangan selanjutnya tentunya aplikasi ini kita harapkan bisa tersedia di platform lain, apalagi yang lagi tren sekarang Vision OS dari Apple ya. Menarik kalau aplikasi ini bisa ada juga di dunia hybrid ya, dunia virtual reality. Tentunya kalau mixed reality itu kelebihannya kita tetap bisa beraktivitas dan juga mengintegrasikan hal-hal yang sifatnya digital ke dalam dunia nyata kita gitu, karena dengan Vision OS ini ya kita tetap masih bisa lihat kanan kiri, mendengar sekeliling kita, tapi tetap bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang ada di uh, perangkat Vision OS kita gitu ya. Nah, ke depan juga Google kan ngeluarin musik LM ya untuk generate music atau background sound dan sebagainya, itu juga kita mau masukkan ke aplikasi ini. Dan kita lihat juga potensi image generator selain DALL-E seperti Imagen dari Google, itu juga kita akan coba put di sini, dan Palm API buat prompting text data juga, itu juga cukup powerful, tapi kita masih dalam tahap evaluasi karena API-nya itu sendiri belum dirilis secara general oleh Google. Nah, ke depan juga kita harapannya tidak hanya melayani pasar business to consumer, tapi juga business to business. Jadi buat teman-teman yang di perusahaannya ternyata apakah fitur-fitur di Magic Pocket ini bisa kita gunakan di aplikasi di kantor. Misal nih, teman-teman udah punya aplikasi dokumen manajemen sistem yang gunanya menyimpan dokumen-dokumen perusahaan, bisa nggak kita implementasi searching dengan RAG ya, Retrieval Augmented Generative. Jadi di searchnya ya kayak kita pakai Bing gitu ya, nanti dia akan crawling ke dalam dokumen dan membaca konten-konten yang related to keyword yang kita ketik, dan kembaliannya ya berupa teks yang lebih mudah dibaca karena sudah di generate ke bahasa yang lebih mudah dikonsum gitu ya. Atau dokumennya bisa kita ajak chat gitu ya, kita tanya jawab daripada harus membuka lihat daftar isi dan navigasi ke halaman-halaman tertentu. Tentunya kalau dokumen itu bisa kita ajak dialog gitu ya, akan lebih cepat untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Nah, mungkin sekarang saya coba akan demokan beberapa fiturnya, dimulai dari fungsi audionya. Di
Di sini ada fungsi audio transkrip yang berfungsi untuk mengubah rekaman suara ini menjadi teks. Contohnya di sini ada dokumen audio yang extensionnya WAV. Nah, ini kalau kita dengarkan, Saya bisa bantu apa? nah suara seperti itu, dia langsung bisa translate ke bahasa yang digunakan di audio tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya kita copy, nanti kita gunakan fitur lain di sini, misalnya fungsi translate gitu ya. Ini tentunya akan memudahkan rekan-rekan untuk mentranslate teks-teks yang dibutuhkan ke bahasa-bahasa yang diinginkan gitu. Ini mungkin cukup banyak bahasa yang disupport ya, terutama yang umum-umum ya. Kecuali yang belum disupport, kita tunggu aja di versi selanjutnya mungkin akan disupport. Oke, selanjutnya adalah fungsi audio translation. Kalau tadi audio kita berbahasa Indonesia, otomatis semua bahasa yang digunakan dalam audio akan ditranslate ke bahasa Inggris di sini. Ya, ini memudahkan kita untuk mengeneralisir ya, teksnya itu menjadi bahasa Inggris, baru nantinya kita bisa olah ke bahasa lain dengan cara mentranslate-nya gitu. Jadi istilahnya belum sampai ke fungsi dari sebuah audio ke bahasa tertentu ya, tapi semuanya dijadikan bahasa Inggris, lalu nanti bisa kita ubah ke bahasa lain dengan fungsi translate. Nah, di sini juga ada voice synthesis ya. Jadi kalau kita mau bikin rekaman gitu ya dengan suara tertentu, misalnya di sini saya pilih suara Elizabeth gitu ya, berarti cewek. Kalau nah, itu akan sesuai dengan suara-suara yang kita pilih di sini. Kita coba yang laki-laki mungkin ya, Jason nih. Nah, ini tentunya akan membantu teman-teman yang mungkin kurang pede gitu ya, lagi membuat rekaman video gitu ya. Kita pakai voice yang lain yang mungkin lebih lancar dalam mengucapkan bahasa tertentu, mungkin kayak bahasa Inggris. Kita hanya perlu menuliskan narasinya aja, lalu kita generate jadi audio atau langsung direkam. Tentunya ini akan membantu teman-teman untuk mengisi suara untuk project audiovisualnya gitu. Selanjutnya saya lanjut ke fitur idea. Di sini ada fitur idea generator untuk nge-generate ide-ide. Jadi ide apapun ya, mau ide bisnis, ide perjalanan dan sebagainya. Di sini saya contohkan ide membuat bisnis kreatif yang mengkombinasikan VR dan AI. Jadi ini dia kasih 6 ide gitu ya. Kemudian juga interview ya, misalnya teman-teman kebagian kerjaan untuk menginterview orang tertentu dengan profesi tertentu, tinggal ditulis aja sini profesinya apa, berapa pertanyaan yang harus di-generate gitu ya. Nanti otomatis dia akan membantu teman-teman nge-generate pertanyaan yang related to profesi tertentu dengan mudah. Jadi jangan khawatir kalau tiba-tiba ada yang nodong untuk interview secara mendadak gitu dan belum siapkan bahan pertanyaan ya. Selanjutnya buat teman-teman yang mungkin punya ide usaha tapi belum tahu kira-kira idenya nama produknya apa, logonya seperti apa, ya tinggal didefinisikan aja di sini. Jenis deskripsi produknya, lalu karakter dari produknya, lalu jumlah nama-nama produk atau logo yang ingin di generate. Defaultnya kita kasih 5 gitu ya. Ya, ini mengcombine dua fitur AI, yaitu generate logo atau gambar dan juga generate nama-nama produk yang kira-kira menarik gitu ya, untuk sesuai dengan karakteristik produk yang teman-teman bikin. Nah, ini logonya udah jadi nggak usah pusingin bikin logo atau nyari nama produknya. Nah, traveler ya, buat teman-teman yang tukang jalan nih ya, misalnya kita mau jalan kemana, ke Lombok, terus kita hobi
hobi kita, bisa ke Rinjani atau Gili Island, dan di sini juga dijelaskan untuk masing-masing destinationnya gitu ya. Jadi menarik lah ya, nggak perlu googling, nggak perlu ngebing, semuanya bisa dalam satu app. Dan juga di sini ada fitur My Location, cocok kalau teman-teman pakai mobile apps, dia otomatis akan mendetek lokasinya teman-teman dan mencari nama daerahnya itu ya. Nah ini juga buat fitur-fitur gambar, antara lain kita bisa nge-generate gambar-gambar yang artistik ya, agak nyeni gitu ya. Ini Love of Mother contohnya, wah ini kan gaya-gaya image seniman gitu ya. Nanti dia bantu nge-generate prompting yang tepat untuk di-generate sebagai gambar. Kadang-kadang kita idenya ada, cuman untuk mengungkapin dalam bentuk prompting yang perfect itu susah ya. Jadi kita bantu di sini untuk nge-generate deskripsinya berdasarkan topik yang diharapkan gitu ya. Image caption, nah ini contohnya kalau teman-teman mau mendeskripsikan sebuah gambar gitu ya, tapi malas bikin captionnya gitu ya, kita tinggal proses aja gambarnya di sini. Nanti dia otomatis akan mengenerate caption sesuai gambar yang teman-teman bikin. Nah kalau image edit, biasanya kita kalau punya gambar, misalnya ya stop dulu deh, kok mental sih.